Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia. Mandailing Natal salah satunya. Ada 3 pasangan calon yang tergabung dan sudah memastikan perbedaan pilihan dan tak menjadi satu persoalan. Namun, dalam masyarakat yang belum sepenuhnya dewasa dalam berdemokrasi, perbedaan itu justru menjadi awal pertentangan dan perpecahan, ataupun setidaknya memunculkan sikap sinis terhadap orang yang beda pilihan. Tim redaksi Start News menghadirkan sikap redaksi mengenai situasi ruang publik di Mandailing Natal yang terlihat begitu tak karuan. Sikap redaksi pekan ini kami hadirkan dengan judul Tenangkan Ruang Publik Madinah Sebelum Penetapan KPU. Rabu 9 Desember 2020 akhirnya tiba juga. Pesta demokrasi di Mandailing Natal digelar dengan penuh kemeriahan. Puluhan miliar rupiah digelontorkan masing-masing untuk pengawas dan penyelenggara. Tentu angkanya bisa mencapai ratusan miliar jika dihitung dengan segala biaya tetek bengek yang harus dikeluarkan para pasangan calon. Pesta dengan uang ratusan miliar sudah pasti akan sangat meriah. Masyarakat bahkan rela meninggalkan usaha demi pesta ini. Pesta demokrasi. Sebelum sampai pada hari H, pesta ini telah melewati banyak persiapan dan berbagai kendala. Namun, itu semua merupakan satu ujian dalam mencapai suksesnya pilkada, bukan? Tahapan itu bermula dari munculnya bakal calon. Tentu diikuti oleh para tim penjaringan yang dibentuk partai politik sebagai upaya melegitimasi calon untuk diterima KPU. Setelah itu, KPU pun menetapkan 3 pasangan calon yang sah untuk bertarung. Dukungan pun mengerucut pada 3 pasangan calon itu. Bahkan yang sebelumnya digadang-gadang akan jadi calon, ikut juga menyatakan dukungan untuk pasangan calon yang telah ditetapkan KPU. Sebagaimana pesta, tak akan paripurna tanpa kehadiran masyarakat. Para calon paham hal ini dan mulai pataonkon agar masyarakat hadir dan datang. Sebagaimana politisi, para calon pun berikrar janji dan jargon-jargon andalan. Masyarakat terpolarisasi pilihan, saling dukung dan klaim bermunculan. Ruang publik seketika menjadi asing dan panas. Pun dengan media sosial yang tak luput dari sibuknya pembicaraan pilkada. Terlebih pada hari-hari terakhir, gambaran sebagai negeri beradat taat beribadat terkesan kabur. Saling ejek dan cemooh mungkin biasa, tapi pengungkapan aib pribadi orang lain tentu bukan sesuatu yang dapat diterima. Aib pendukung, terlebih yang masuk di ring satu seperti kacang goreng, mudah ditemukan di media sosial. Itu belum termasuk serangan verbal terhadap fisik, nurani dan moral seketika lenyap. Perbedaan pilihan tak lagi dipandang sebagai sebuah keniscayaan dan suatu hal yang lumrah. Persamaan pikiran dianggap sebagai keniscayaan. Akhirnya, ruang publik menjadi asing. Yang beda pilihan saling fitnah. Yang sama saling dukung, termasuk dalam kesalahan. Polarisasi terbentuk. Parahnya, tim pemenangan seperti ikut dengan irama yang terjadi di media sosial. Mereka terkesan melegitimasi semua yang berseliweran di media sosial tersebut. Dalihan Natolu sebagai instrumen hubungan masyarakat dan pertalian keluarga terinjak. Jargon-jargon persatuan terhempas dan jadi parau. Masa tenang yang diberikan KPU selama 3 hari menjelang pencoblosan ternyata tak cukup untuk meredakan kecamuk pilkada. Saling sikut masih terjadi. Saling lempar isu masih menjadi keniscayaan. Bahkan dalam situasi itu, serangan terhadap pribadi para calon justru semakin brutal. Lalu H-1 pilkada terdengar riak-riak kekecewaan di masyarakat terkait janji-janji tim pemenangan dan pasangan calon yang secara langsung juga turun ke tengah-tengah masyarakat.
Kekecewaan itu dituangkan dalam berbagai hal, mulai dari putar balik dukungan, seruan golput, dan caci maki. Tentu saja, media sosial pun tak luput dari hal tersebut. Buruknya, keadaan ini justru dimanfaatkan pendukung lawan sebagai ejekan dan bahan gorengan. Akibatnya kebencian pun semakin mengakar. Dalam 3 bulan kampanye, ruang publik benar-benar tidak menyenangkan. Akan seperti apa masa jeda ini? Akan masih menjadi suatu hal yang dinanti. Banyak yang berharap, atau barangkali semua justru masa jeda sebelum penetapan pemenangan adalah momentum untuk merajut kembali yang terkoyak, menyatukan kembali tang terpisah, dan menambal apa yang retak. Patut dinanti bagaimana ruang publik Madinah selepas 9 Desember 2020 ini. Berkaca pada skala nasional, yakni selepas Pilpres 2019, persoalan berikutnya adalah saling klaim kemenangan yang justru semakin memperburuk suasana ruang publik. Saling tuding dan saling fitnah, serta isu-isu kecurangan semakin besar riaknya. Meskipun pada akhirnya 01 dan 02 bergabung dalam pemerintahan, polarisasi Pilpres tak berhenti. Patut dinanti bagaimana para tokoh yang tersebar di 01, 02, dan 03 pada Pilkada Madinah ini berembuk dan bersikap untuk menyatukan kembali masyarakat dalam satu ruang publik yang menyenangkan dan dewasa. Polarisasi terbentuk karena beda pilihan. Semestinya, usai pemilihan, polarisasi itu harus kembali lebur dan menjadi satu. Baik itu tokoh, pasangan calon, dan masyarakat harus sepakat mendinginkan suasana sepanjang jeda hari pemilihan dengan hari penetapan, menjadikan masa itu sebagai upaya rekonsiliasi dan konsolidasi untuk mencegah perpecahan yang berkepanjangan. Tentu, banyak yang sepakat polarisasi Pilpres cukup membuang energi dan tenaga. Polarisasi itu sangat melelahkan. Maka sudah semestinya hal itu diantisipasi di Mandailing Natal sebagai serambi Mekah, Sumatera Utara, tanah para ulama, negeri beradat, taat beribadat, dan Madinah yang madani. Toh pada akhirnya, hari ini kita adalah warga Madinah, esok dan lusa pun demikian. Pilkada harus dimaknai sebagai pendewasaan demokrasi, sehingga tak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Mari rajut ukhuwah, rajut persamaan, dan kembali bersatu sebagai masyarakat Mandailing Natal tanpa melihat siapa dukung siapa. Demikian sikap redaksi untuk pekan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk kesalahannya. Sampai jumpa di sikap redaksi pekan depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.